Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhullahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa ruhi subhanahu wa ta'ala wa rabbi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jamil anbiya wa mursalin alaihi wassalam wa bagai sayyidina Muhammad wa jamaah radhiyallahu anhu جميع الذين وعبينا وأمتنا وجدتنا وماشي الفاتحة قبل أن نشرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا من يا مسلم نسأل الله مستقيما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمام يا
أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامني يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan sihat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan ini, dengan kesehatan jasmani, kesehatan rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita istiqomah untuk menjalankan segala aktivitas dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon hanya karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bila kita turun kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap istiqomah untuk menjalankan aktivitas kegiatan apapun kita dengan cara bersunnah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, kalau sebentar lagi, ini bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan, kurang beberapa hari lagi kita Ramadan, kita kupas sedikit, coba kita kupas sedikit, kita mungkin dulu pernah kita bahas lah mungkin tentang puasa Ramadan, tentang apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan, mengenai Ramadan. Di bulan Ramadan, identiknya manusia itu, orang muslim itu adalah menjalankan puasa
Posoe niatnya yang pertama itu adalah niat. Rukunnya yang pertama adalah niat. Pertama niat. Enggak niat enggak tadi. Kapan niatnya? Niatnya pada waktu malam. Setelah maghrib ada maghrib, kemudian disitulah kita niat dengan niatan menjalankan puasa Ramadan pada hari itu. Kan kalau menurut Islam itu hari itu berubah, maghrib itu berubah. Umumnya kan Allah jam 12 malam ya, gantinya malam itu kalau muslim dah. Jadi niatnya setelah maghrib ada maghrib itu ada niat, mulai niatnya di situ. Yang pertama adalah rukunnya itu niat. Kenapa kok kita diwajibkan puasa Ramadan? Ya seperti yang dulu pada waktu kita bahas tentang Arba'in An-Nawawi. Bunyal Islam ala khamsin itu salah satunya kan ada saum, ada puasa. Nah, itu wajibnya di situ. Di samping di Al-Qur'an itu ada kutipan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, dan seterusnya. Disitulah ada kewajiban seorang muslim itu untuk berpuasa. Samping ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW mengenai di dalam hadis bunyal Islam ala khamsin tadi ya. Jadi itu pertama adalah niat. Kapan niatnya? Niatnya ya harus ada istilahnya itu ditakyin ya kalau ingat tadi. Istilahnya ditakyin dalam niatnya itu bahwa aku kudu poso meneh saiki kudu poso. Gitu loh ya. Harus ada niatkan seperti itu. Jadi puasa yang ditakyin itu maksudnya gini loh. Ditakyin itu seperti diniatkan dengan sungguh-sungguh dalam hatinya ya. Kemudian kalau menit kudu poso. Nah, itu loh. Itu ditakyin namanya. Dan itu wajib, itu dilakukan setiap hari kalau Imam Syafi'i. Ya dosa, ada meriwayatkan dosa yang dilakukan Ramadan itu aku 1 bulan puasa Ramadan. Mulanya nanti maghrib mulai Ramadan ya. Aku 1 bulan itu puasa Ramadan, tidak apa-apa, sah saja. Ada yang mengatakan sah. Tapi alangkah baiknya kita ngambil setiap hari. Setiap hari itu pada niat untuk puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ya. Apa itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu? Yang satu adalah bersetubuh kan tahu ya. Untuk satu tubuh ngono awake padha dijajana dari siji lho ndak. Nanti kalau kurang tahu ya nanti dilihat di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya.
baik itu ketika itu sperma itu keluar atau tidak, itu tetap batal gitu. Keluar atau tidak, itu tetap batal. Bagaimana kalau melakukannya pada siang hari? Wis lu salah siang hari bisa. Wah, itu ada lagi namanya di samping nyaur ana kifarote. Ada kifarot, ada denda. Ya. Kifarote apa kifarote? Kifarote itu satu, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut, gak oleh pedot, tidak boleh putus walau sehari. Kalau sehari putus ya diulangi lagi. Kemudian atau memberikan makan untuk 60 ya, 60 orang. 60 orang yang secara berhak mereka ini disantuni ya, tapi seperti itu. Oh, jadi boleh milih, tak boleh milih, itu urutannya. Jadi tertibnya itu. Jadi ketika tidak bisa memerdekakan budak, zaman sekarang kalau budak isan, ya yang masuk yang kedua. Kalau yang kedua tidak bisa, barulah yang ketiga. Jadi bukan milih, aku tak milih sing bayar 60 miskin, enggak seperti itu ya. Jadi tertib itu harus tertib, urutannya tertib. Apa ditutup biar enggak kedengaran ya? Ditutup pintunya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan sperma, baik itu mengeluarkannya itu pokoknya mengkonsumsi dengan sengaja, entah bagaimana caranya, pokoknya kalau disengaja dikeluarkan ya itu menjadi batal. Apapun caranya, mungkin bagi yang sudah besar sudah tahu bagaimana cara mengeluarkannya, itu ya, itu. Jadi kalau mimpi ya enggak, gitu loh, mimpi enggak. Bagaimana apabila keluarnya itu membaca novel, umpama loh ya ini ya, baca novel, bahkan baca apa, entah apa sudah ini Pak. Sebelum sudah tahu ini akan membuat seperti itu, ya ini jadi sama, hukumnya sama. Itu kan yang membatalkan puasa. Kecuali gak sengaja masuk maca novel ceritanya yang ada agak seperti itu, kemudian diteruskan aja. Diteruskan nggak apa-apa kalau akhirnya menimbulkan itu ke syahwat itu naik, kemudian menjadikan itu keluar. Biasanya seperti itu diteruskan ya. Ya batal puasanya. Yang selanjutnya ketiga itu adalah sengaja muntah. Tapi kalau muntah itu gak bisa nahan karena mungkin sakit ya, itu enggak apa-apa. Sakit akhir kudu muntah dikeluarkan aja enggak apa-apa, enggak. Kalau lagi meneng-meneng ditano itu enggak. Ya, seperti itu ya. Tadi meneng-meneng ngutang, ojo lah. Yang keempat itu adalah memasukkan sesuatu ya ke dalam rongga yang membatalkan itu. Semua yang terbuka pokoknya. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, kemudian
apa namanya, dubur, maaf ya, kita ngomong dubur itu. Kemudian ada yang mengatakan punting itu termasuk, maaf ya, yang khusus wanita, punting termasuk. Apa ono ya dimaksud? Saya nggak tahu, saya bukan wanita ya. Apa ada yang gitu, tapi ada syarat itu yang wanita itu ada seperti itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kemudian bagaimana kalau disuntik? Kalau disuntik enggak, jarum disuntik kan ya. Suntik dalam hal memang di tempat suntik lo ya. Bukan disuntik memang suntiknya di lebokno cangkem iki sama di mulut ya, itu akhirnya yang batalkan apa? Memasukkan dalam rongga ke mulutnya itu. Tapi kalau di kulit entah di mana itu tidak membatalkan puasa. Enggak apa-apa, puasa aja terus. Jadi injeksinya itu ke dalam kulit, bukan ke dalam rongga yang 7 itu. Bagaimana apabila apa ya? Entah jarum, entah ada pisau itu gini kan. Umpama loh ya, jadi praktek no. Terus ini ya, padahal nggak puasanya. Pisau, gini kan. Terus umpama ini jangan dipraktekkan tapi padahal nggak puasanya. Batal karena melukainya. Ya, dulu kan nggak masukkan rongga, ya tapi kan apa namanya, apa ya, menyayat itu nggak boleh, sampai melukai itu nggak boleh. Yang dibolehkan itu jarum suntik itu loh, yang kecil itu loh. Suntiknya manusia loh ya, bukan suntik hewan. Aku mau suntik ke sapi yang gede ku. Ojo. Jangan. Kemudian bagaimana apabila ada orang itu berenang, boleh nggak berenang? Boleh ya? Boleh, berenang itu boleh. Asalkan berenangnya itu bisa menjaga supaya nggak masuk ke dalam telinga. Biasanya menyelam gini, kalau zaman kita dulu ya, waktu masih muda dulu, itu masih kira-kira remaja itu, belum menikah, apalagi usia masih SMP, SMA itu, menyelam itu kuat-kuatan menyelam. Tadi kalau di sini ada swimbath ya, ada swimbath itu loh ya. Itu berenang itu kan lebarnya, kalau lebar kan 50 meter. Itu sini sampai sana kuat-kuatan. Tapi sing paling cepat dan nggak keluar dari air, langsung sudah terus di dalam itu nggak keluar sampai sana. Berapa kali? Gitu loh maksudnya. Berapa kali? 1, 2, 3. Kemudian ngambil sesuatu di dalam, jumlahnya dikasih batu, jumlahnya 7, tapi itu paling wakai. Itu bukan yang segini, tapi yang kira-kira 2 meter, yang 2 meter 75-an gitulah. Itu yang diambil. Itu kalau itu pada waktu itu ya jadi batal kan, disengaja itu. Disengaja kan nggak sengaja, kita sengajanya kan hanya menyelam. Bukan di situ, disengajanya itu sudah tahu kalau penyelam itu air masuk ke terus gitu loh, yang sengajanya di situ ya. Kemudian mencicipi yang tidak membatalkan itu mencium bau-bauan yang kira-kira menciumnya hanya mencium saja, ke bau ya, mencium bau sewajarnya saja. Terus mencicipi masih boleh, tidak membatalkan, boleh ya, mencicipi boleh, tapi jangan ditelan, dicicipi aja. Makanan ini kurang asin, kurang manis, kurang pahit, atau sebagainya, dicicipi aja.
Yang nggak boleh itu menciumnya sampai kira-kira akhirnya diri kita sok kenyang. Bu Saidah nganu kue kering, ambune kan enak. Abdillah njajari. Niat njajari iku ngewangi niat wareg. Aku sajane gurung anu lho, lali rasane iki. Umpamane seperti itu. Nah, terus dibau-bau seperti itu, diniatkan untuk mengenyangkan, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian mencicipi, ditelan pisan, ya juga nggak boleh. Gitu loh. Jadi setelah mencicipi, selesai sudah, diludahkan. Ya, diludahkan. Diludahkan ke tempat yang sewajarnya, jangan di tempat yang nggak wajar, mau diludahkan ke muka orang ya, jangan, ya dosa. Gimana kalau waktu di jalan, semuanya Mbak Kosa sama Saiki mau mau jam 4:30 itu mau buka keliling nyari makanan berbuka, yuk yang ayo berdua. Kok subhanallah, setelah jalan di jembatan ada angin, debunya masuk, batal nggak gitu? Nggak membatalkan, ya, debu juga membatalkan puasa. Tepung juga enggak, debunya tepung, tapi tepung dimakan, ya itu yang jadi masalahnya. Terus ya apa namanya, ya batal. Karena ada orang kadang ngayak itu masuk kan makanan, ada seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah yang apa tadi, membatalkan apa namanya, yang betul puasa itu adalah memasukkan perbuatan yang menyebabkan itu, atau memasukkan sesuatu di, salah satunya adalah di ujung lubang itu. Pokok intinya apapun yang membatalkan puasa itu kita cegah. Apa itu? Pokoknya menahan makan dan minumnya itu. Ininya di situ. Tapi secara hakiki itu kita jangan sampai memasukkan apapun itu yang bersifat negatif dalam diri kita. Kita tolak semua kenegatifan, kita tolak semua kemudorotan. Apakah makan itu bisa menjadi mudorot? Bisa juga menjadi mudorot. Banyak orang yang makan itu kalau sudah kenyang, akhirnya kalau ngaji tadi ngantuk gitu loh. Dan kemudian sesuai ngantuk, ya apa sih jadi mengantuk, apa ya kan gitu ya. Itu kemudian apapun negatif itu, bila ada orang rasan-rasan, jangan dimasukkan, itu sudah. Jadi rasan-rasan jangan dimasukkan. Kenapa? Emang waktu puasa rasan-rasan kan gitu. Padahal afdolnya doa, afdolnya ibadah itu, orang puasa itu, doanya itu makbul. Orang puasa loh ya, Ramadan puasa 1 bulan penuh, ya itu makbul doanya makbul. Tapi kebanyakan orang itu adalah ketika doa ini makbul, permintaan ini makbul, munajana pada waktu malam hari. Setelah berbuka barulah berdoa dan sebagainya, padahal pada waktu setelah sahur, setelah subuh sampai menjelang maghrib itu loh makbulnya doa. Tapi kebanyakan uang itu turu kabeh. Emangnya di situ loh. Baca doa, maunya sela, Allahumma zidni ilma, Allahumma zidni ilman nafi'ah. Baca itu terus doa nih. Ya beri aku ilmu yang manfaat. Kalau ilmu manfaat kan enak. Manfaat, orang ilmu manfaat itu biasanya barokah. Kalau barokah diberikan orangnya yang mendapat ilmu juga menjadi barokah. Barokah dari mana? Dari keilmunya Sela itu bisa akhirnya, tanaman ini yang harusnya harus diginikan kata Mbak Sela. Bisa menjadi produktif, bisa menjadi inovatif, kemudian bisa menjadi ladang penghasil bagi kami. Loh ini pokoknya bisa mikir nih gini-gini, padahal ngandani bisa kecap toh.
Ini barokah jenenge. Ya, ilmu nafi'ah itu di situ, ilmu yang bermanfaat di situ. Kemudian Mbak Festa memberikan, cobalah diri Anda yang punya prasangka negatif kepada orang, banyak ono lah menuju datang Mbak Festa secara psikolog. Mbak Festa, aku iki punya penyakit, saya bawa ke ahli penyakit kulit, katanya beda ruang. Ya, mau ke penyakit dalam, katanya juga nggak masuk. Lah penyakit apa itu? Saya punya penyakit kronis. Apa? Ada apa namanya? Apa kalau penyakit A sama B jadi satu apa jenis itu? Mana penyakit jantung nggak bikin ginjal apa namanya? Komplikasi. Mbak Festa, saya kena komplikasi. Komplikasi apa? Saya ini punya penyakit suudon, saya penyakit sombong, saya tinggi, komplikasi di situ. Oh gini, terus sama bahasa gini kan, bahasa Jawa kayak ujangan. Di briefing saya mulai sekarang coba ambil nafas dengan kata-kata saya, pahami. Mulai sekarang kamu coba jujur dalam hal apapun, itu melekat sama dia. Jujur melekat. Jadi kejujuran ini dia biarpun itu gak enak, dia mengatakan dengan benar sama dia, yang kejujuran itu. Dan dia merasa plong di situ. Nah, ini namanya manfaat ilmunya. Manfaatnya di sini. Sehingga bila orang itu melakukan apapun, kalau diberikan itu manfaat, kemudian kalau umpama menemen ya, seperti biasanya kan sebenarnya kopinya Mbak Sela ngor ini. Ya, biasanya kan gitu ya. Biasanya kopi ku teko. Dulu kan kancaku teko. Assalamualaikum. Waduh, kopi ini payu iki. Dengan dul. Kopi ini wong. Jawab gitu dah. Kan seperti itu, biasanya seperti itu. Kok subhanallah lek kene tuku dhewe tapi kanca-kanca galak sing wene lah. Padahal galak sing ngandani padahal. Biasanya seperti itu biasanya. Kan ini manfaat. Ya. Manfaat, sangat manfaat. Apalagi ya karena settingannya Allah Maha Hebat lah. Ya Allah kan Maha Hebat ya. Cuma tadi ada yang apa? Ya apa maring ini tak miliki si intern maring ini apa jenenge kumpul-kumpul bahas tentang Ramadan dan kemasjidan iki ambil masalah apa namanya dana yang diperlukan dan sebagainya. Nah terus ngopi tok ae cukup. Kok sebenarnya kopi nih mata kau. Aku gak mikir seperti itu, padahal gak mikir iya gampang aku pesan kopi di sebelah. Ya alhamdulillah lah ya. Tapi intinya Allah Maha Hebat lah itu semuanya. Jadi intinya apapun yang negatif kita tolak. Kita gunakan waktu puasa ini untuk munajah apapun, memberi manfaat apapun. Ya. Apa namanya kucingnya besar apa gimbul. Biasanya kayak gimbul nggak puasa biasa, tapi ketika puasa ngasih makan gimbul pahalanya gede gitu loh. Ya seperti itulah. Biasanya digini dia ngalem gini ya, dia biasa pahalanya biasa tidak. Tapi pada Ramadan ngalem di merasa nyaman, ya pahalanya tambah Ramadan. Kan itu siang hari lo ya. Pada waktu kita puasa lo ya. Pada waktu puasanya itu banyak doa pada waktu puasa. Duha, sholat duha sudah. Jangan diniati kepin sugi dunya untuk mobil 10 menit ya Allah. Aku puasa Ramadan saya hari pertama, hari kedua besok coba kalau memang Engkau ya Allah yang Maha Hebat hadirkan seketika juga 10 mobil di depan rumah saya. Oh main di pinggir di kampung gini dekat temenannya bingung juga. Umpama lo ya ini umpama seperti itu. Allah pasti akan memberikan apa? Bener enggak 10 mobil dikasih? Lebih dari mobil. Yang pasti kemungkinan besar di situ. Di mana itu?
ketika kita diberikan rahmat untuk bermunajat kepada mulut kita, Allahumma inni as'aluka, ini bisa mengucapkan ini sampai hati kita paham, pikiran kita paham, itu melebihi 10 mobil sudah. Banyak orang loh tidak dikasih rahmat, dikasih ridho untuk mengucapkan ini ya ya. Banyak orang yang mulutnya tidak bisa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak terbesit sholawat pikirannya, tidak terbesit hatinya untuk sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Banyak lah orang bisa sholawat, orang bisa berdoa, ini melebihi dunia seisinya, bisa mengungkapkan, ini salah satu ijabah. Dan kemungkinan besar ke depannya mungkin bisa nggak dikasih mobil seperti itu, tapi dikasih lebih dari mobil, lebih dari pabriknya mobil. Apa itu? Bisa juga besok iman Islam kita tetap ada dalam hati kita, dalam diri kita, itu melebihi segalanya, gitu loh. Kita ngambil positif di situ. Kalau menurut ilmunya Mbak Pesta, ambil sisi positif dan pemikiran Anda, jangan negatif toh ae. Gitu Mbak Pesta ya. Ada orang bukan itu toh, letter lagi gitu. Coba dari kacamata yang lain, Anda akan menemukan hal-hal yang positif gitu loh. Dan ambil itu yang positif dan yakini itu ada satu cara yang benar. Nggak enak, ya menurut kawan nggak enak. Tapi rasakan betul-betul. Rasakan betul, bukan dari bahasa kita, nafsu kita ya. Jangan melihat dari situ, tapi lihatlah dari kacamata yang benar ya, akan mendapatkan faedah insyaallah. Di apapun yang secara zahir, secara batin dihilangkan. Kalau bisa dalam puasa itu kita pada menjaganya itu gak apa-apa. Wong poso itu ya memang orang puasa itu kan tidurnya orang puasa itu juga berpahala. Dari mana berpahalanya? Kira-kira orang tidur itu berpahala nggak sih? Biarpun nggak puasa. Gimana Ais? Berpahala nggak Ais? Berpahala nggak? Bisa berpahala loh. Di mana letaknya? Ketika orang tidur itu minimal koncone ngedungel ngomong apa koncone liya dhek turu, minimal enggak melok ngrumpi gitu loh. Ya. Menghindar dari suatu buah mungkar itu berpahala. Lah wong sing turu iki mang pahalane tikel-tikel karena apa? Dia minimal enggak ada ngomong-ngomong sing enggak benar. Enggak banyak omong dan lain sebagainya. Ya. Jadi minimal di situ. Tapi bagaimana apabila minimal pada duha gitu nih, maca Quran, gak bisa satu juz, separuh, gak bisa separuh, seperempat, ya, gak bisa seperempat, satu ain, gak bisa satu ayat, itu aja loh. Kalau belum bisa baca, dilihat aja itu. Mushaf Al-Quran, pahalanya besar sudah. Melihat dok loh, banyak besar. Bekam gimana bekam? Batal nggak? Bekam nggak batal puasa bekam. Beda sama minyak tadi loh ya. Cuman makruh aja. Kenapa? Kok makruh? Karena biasanya orang bekam itu lemes badannya. Ya, jika lemes itu loh. Ya. Jadi lebih baik kalau biasanya bekam pada waktu Ramadan dan dia puasa, jangan bekam dulu lah, ya. Setelah puasa aja, setelah Ramadan. Kemudian soim puasa itu diperuntukkan hanya satu orang muslim dalam kaidah syariat dulu ya, orang muslim. Jadi kalau orang yang bukan muslim tidak disyariatkan untuk puasa Ramadan. Kemudian aklun berakal dia, yang kedua berakal. Tidak ada wong mero orang gila, orang mabuk dan sebagainya itu dia itu enggak wajib untuk puasa. Kemudian yang ketiga itu suci dari haid.
dan nifas. Bagaimana apabila saya ini perjalanan? Karena katanya perjalanan itu boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa Fadila ya? Boleh. Apa? Musafir boleh. Orang musafir itu boleh nggak puasa? Boleh, boleh. Tapi ada syaratnya. Sembarang menurut syaratnya. Di mana syaratnya? Ketika perjalanannya dilakukan sebelum sahur. Jadi sakring subuh itu melaku yang itu. Kalau setelah sahur, setelah subuh, ya beda lagi ceritanya. Gitu loh ya. Ada yang ngomong aku jam itu budal, kok Surabaya jam 10. Waduh rek, jualan banget. Ya kan budalnya mulai subuh, kok jam itu mang, ono meneh kok gitu. Oh mana saya ngambil bis, ngambil melaku kok zaman biyen. Ya, gak pakai kendaraan sih glundung-glundung, panas-panas tangtang. Jadi syaratnya ya itu enak syaratnya kalau musafir itu kalau diperbolehkan puasa. Aku tak nyoba di musafir umpama ya udah di musafir yang diperbolehkan puasa, enggak berpuasa. Ya budal jam 3 isu, jam 4 itu subuh, jam 3 berangkat sudah. Nanti setelah sampai sana boleh nggak puasa, boleh ya. Jadi itu tadi tiga hal yang diwajibkan puasa itu adalah orang muslim, kemudian berakal, kemudian tidak haid atau tidak nifas. Jadi, orang laki-laki pokoknya nggak haid ya tetap poso. Dan alhamdulillah sampai saiki wong lanang gak tahu haid. Dia tetap poso wajib. Bagaimana bila dia sakit? Sakitnya itu boleh nggak puasa. Apabila sakit itu, apabila dia puasa itu intinya ya menambah kesakitan orang yang sakit itu boleh nggak puasa. Ya. Atau orang yang sakitnya itu parah, sudah kritis sampai katanya ajal, itu boleh nggak puasa. Ya. Tapi kapan kita tahu bahwa kita sakit mau wafat? Ya nggak ada yang tahu, itu loh. Dan itu secara hukum puasanya ya. Kemudian syarat wajibnya untuk puasa Ramadan, itu satu adalah dia itu berakal, berarti nggak oleh gila, nggak oleh mabuk dan lain sebagainya. Terus semaput mulai jam 3 sampai jam 6 bengi, itu semaput dulu ya. Poso nggak iku, tapi kan gamangan sedina iku mang dianggap poso, tapi dianggap nggak puasa. Kenapa? Karena sebelum subuh dia sudah pingsan. Ya, setelah maghrib dia bangun. Ya. Tapi itu digawe diakal-akali gini. Kalau gila kan gak wajib puasa. Ya kan ya? Wajib gak puasa. Aku mau diakali kaidah iki. Aku gak poso kenapa? Karena aku tergila-gila kepada kekasihku yang ada di sampingku ini. Ya beda meneh ceritane iku. Ya gila bukan gila itu. Aku gila kepada siswa di kelas sebelah. Mulai seperti itu ya tetap poso gitu loh ya. Jadi kayak aneh-aneh. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan adalah balik. Kalau sudah balik, ya poso wis. Kemudian Islam. Yang ketiga itu Islam. Dia sudah muslim. Jadi orang yang di luar Islam itu tidak sah puasanya. Ya, gak sah puasanya. Bagaimana bila ada orang yang keluar dari Islam, kemudian masuk lagi, ya dia
mengkodok puasanya itu. Ya, mengkodok puasa. Yang keempat itu dia itu adalah mampu berpuasa secara fisik. Secara fisik dia itu mampu. Kemudian pokoknya secara fisik dan ukuran syarak itu dia mampu lah, gitu. Jadi maksudnya adalah ketika orang ini nggak sakit atau tidak tua, orang tua yang nggak mampu, kan ada orang tua yang mampu, ya orang tua yang masih mampu puasa itu ada banyak. Bukan wis tua, wis gak poso gak apa-apa. Oh, banyak orang puasa itu melebihi orang tua itu melebihi kekuatannya anak muda itu banyak karena sudah biasa puasa. Orang tua itu makannya sedikit kan biasanya. Sak lepek itu wis wakeh kan. Seperti ibu saya makan sak lepek itu wakeh kan. Makannya sedikit. Hanya berapa sendok makan. Ibu saya itu makannya gak bisa banyak. Sudah kenyang sudah. Dan kalau bisa sunah-sunah dijalankan. Makan, sahur dan berbukanya pakai kurma yang basah atau yang kering. Ya, yang basah atau yang kering. Dan kemudian kalau bisa puasanya itu pada waktu puasa itu diakhirkan sahurnya. Jadi kira-kira ada kan saudara kita yang azan 2 kali. Ya, mulai azan yang pertama itu kita makan. Sebelum azan yang kedua, kalau takhim Aku lupa ya Allah, wa mafilana dzulubana wa nasabuna bil iman. Kadang 10 menit ada pemberitahuan di masjid. Imsak, nah itu masih boleh makan. Cuman jogo-jogo bareng ini subuh. Kalau subuh, Allahu Akbar. Pas lagi azan, Allahu Akbar. Tetap aja puasa nggak apa-apa. Makan aja nggak apa-apa. Mas lagi azan. Tapi kalau pas waktu muadzin azan dan kebetulan Mas Egi yang azan, ya zaman sudah berhenti, gitu loh. Kan bisa juga Mas Egi meneng-meneng di azan dan karena PDW. Ya Mas Egi ya, meneng-meneng azan karena PDW. Allahu Akbar, Allah udah bojone. Bojo ya udah sayangnya. Kayak Mbak Pastor Maam gini, Allahu Akbar, Allah. Aduh, padahal gur wayahe. Bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena saya dulu seringnya gitu kepada istri saya. Jadi gudiau gitu tuh sedang jok-jok aja. Ya enggak, itu mengatasi azanku. Ada kan satu tempat itu singgalannya pernah lah gitu ini di suatu tempat itu sehingga azan itu hampir nggak kedengar gitu loh. Kita dengar padahal kita gitu singatan apa dewi. Nah, tapi kalau muadzin yang azan dan muadzin itu memenuhi syarat pada waktu muadzin dan tidak memenuhi syarat waktunya, yang kita wajib berhenti sudah. Ya. Tuh. Jadi orang yang tidak gak poso, gak apa-apa itu kira orang yang kira-kira kalau puasa malah membinasakan dia, intinya gitu loh, membuat itu menjadi sakit dan sebagainya lebih parah, itu boleh dia nggak puasa, boleh nggak apa-apa. Tapi ojo sampai balik meneh diakali meneh kare nom-noman ya. Bukan nom-noman saiki ya, orang tua sing merasa dia ABG juga banyak sih. Ya. Orang sakit itu tidak boleh orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Saya nggak puasa karena diriku masih sakit ditinggal oleh pacarku. Mama seperti itu kan aku sakit sama juga sakit. Jadi tetap aja puasa. Hanya susah aja kan. Susahnya aja susah yang negatif.
Tapi mungkin normal itu ya, normal. Tapi dari hal kacamata itu abnormal sudah. Nanti kalau mengenai psikologi abnormal kan belajar nambah pesta. Aisyah, mbak aku belajar psikologi abnormal. Kudu zaman aku melaku minggu dewi abnormal ya enggak lah. Jadi gitu ya. Jadi musafir asalkan nggak maksiat dan ada syaratnya sudah tahu bahwa sebelum subuh itu dia berjalan boleh nggak puasa. Tapi umpamanya dia ini biarpun sebelum subuh berangkat tapi diniatin diskotik di Surabaya, diskotik di Jakarta, ya tetap aja dia harus puasa. Dan kemungkinan kalau itu dijalankan menjadi dosa. Dosa apa? Dosa dari masuk diskotik, tapi diskotiknya itu kalau dia tablik nggak apa-apa. Tapi kalau dalam masuk diskotik, dalam dia itu akhirnya ikut dalam skema diskotiknya, ini yang nggak boleh. Tapi kalau di sana, ya ini dakwah aja nggak apa-apa. Kan masuk diskotiknya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak melakukan perbuatan di diskotik itu. Kita masuk, kita tablik di situ, nggak apa-apa. Didekati seseorang, mau nggak ikut aku? Kemana mbak? Kemana mas? Ke masjid. Kita ngaji bersama. Umpamanya satu orang ikut, pahala gede. Ya sebenarnya memang gini, kalau musik puasa sampean? Enggak. Mbaknya puasa? Saya puasa. Ayo, seperti itu, tidak apa-apa. Masuk aja. Karena kan dipukul rata kok mlebu wis dosa. Delok dhisik, mlebune dhek wong iki dakwah apa niat kepingin masuk apa-apa yang dilakukan di diskotik itu ya jangan. Tapi biasanya Ramadan diskotik itu tutup biasanya. Biasanya tutup diskotik itu. Cuman hawa nafsunya aja yang tetap berjalan. Jadi diskotiknya tutup, tapi ndak amang diskotik dhewe mbek kanca-kancane. Kumpul nek gini-gini. Apalagi itu. Maaf lo ya kalau saya salah. Kan banyak pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima. Kalau dikasih ini pedagang kaki lima istilahnya ya, pedagang kaki lima ada pedagang kaki-kaki jadi pedagang kaki apa? Pedagang kaki-kaki ku warungnya kata sikile tok Ramadan kata sikile tok tapi buka jane. Nah itu jangan dimasuki karena khawatir kenapa? Dikhawatirkan kita ini sudah masuk di situ biasanya warung gitu. Masakan apa mas? Mboten kalau lungguh-lungguh mawon. Awang warung mek lungguh-lungguh tok ya. Kan gitu ya. Ya mungkin ada tapi biasanya mesti ke kuda. Ya, kuda kebinili kita dan sebagainya. Lebih baik itu menghindar di situ. Gitu ya intinya. Kemudian perbanyaklah tadarus Quran. Tadarus Quran dibanyaki. Kapan? Ya paling enak itu pada waktu siang. Kalau terlalu nanti keforsir tenggorokan jadi kering ya jangan di manage sendiri lah. Nah, dimulai waktu malam tadarus jenis tadarus lo ya. Itu harus ada yang nyemak biarpun 2 orang. Berdua aja enggak apa-apa. Sing repot tadarus dirian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikira nambah tanggane. Keliru. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ngaji dhewe di omah gak tahu salah bentar dalam gini masjid iki mesti salah mesti ayo dhewean di omah kalau sing nyemak. Ya mesti bener deh. Tapi lek dalan itu ana sing ngrungokno nek sing nyemak ngene ya iki keliru. Iki lafate dhote kurang tebel, iki dale ana tasdite. Iki antara huruf hamzah samse perbedaannya kudu paham. Dan sebagainya kan makanya kalau enaknya tadarus gitu. Kita dapat ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang biasanya lebih fasih dalam bacanya. Kemudian perbanyaklah sedekah pada waktu Ramadan. Apapun sedekahnya.
minimal senyum, minimal tersenyum itu sedekah. Senyum tok ora aja merenggut apa sih menurut poso. Weteng gak enak poso kabeh wong ya. Wetenge kok merenggut ayo guyu malah. Kata senyum, senyum aja. Itu sedekah yang paling apa? Yang paling ringan pahalanya besar. Sangat besar ini. Tapi aja koyo ya ae sih mang merem-merem guyu. Gitu. Ada kalau diguyu ini, ayo kok guyu tok malah emang kenapa mana ini gini pertolongan guyu karena PDW ambek ngakak-ngakak lho. Karena koncone bisa nih ojo. Kok ada perasaan negatif kok wong mana. Gitu ya insyaallah. Semoga aja ini menjadikan barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afini kal mazid ya rabbana walhamdulillah min jalil wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyana wa ba'da ma wajadna wa Alhamdulillah min jami' mu'minin dalam muslimin ta'ala ya imin Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma balighna fi rajab sya'ban balighna ramadhana. Allahumma nabil iman wa atina bil islam. Allahumma ij'alna fi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana syarra ta'alluqatin نفدك عمن سواك يا الله يا الله يا رب الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا مشايخنا وآبائنا وأمتنا وجدنا من التوابين من المتطهرين ومن المتقين المعمولين من الماء وخير الجنة والقرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق إلى الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.